Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Anu bilang saya bisa nyanyi juga. Yuk kita coba. Kita mau baca bareng-bareng. Kita mau baca bareng-bareng tawasul kepada Sayyidah Khadijah. Ayo. Oh ya, tulisannya udah di depan. Natawassal bil hubaba wal batulil mustataba wan nabi thumma as-sahaba fa'asa da'wa
Rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, emas sekaligus tanah. Kita doakan semoga dia beserta seluruh keluarga besarnya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, enak dalam kehidupannya, diberkahi waktu-waktunya, ditambahkan cinta Allah SWT dan Rasulnya, dibahagiakan hidup dunia akhiratnya. Para ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita, ada Uminda, Umi Lulu, Mula Khela, Al-Mukarramah Ustadzah Hasnah Al-Munawwar, Ustadzah Khadijah Asgaf, Ukhtina Ustadzah Aisyah bin Syah Bakar bin Salim, Ustadzah Suud Aidit, Ustadzah Suud Al-Kaf, Ustadzah Fatimah Asgaf, para ustadzah yang lain. Kita doakan semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya insyaallah. Amin. Juga tim hadrah Asyikin Nabi dan juga Fiji Voice, kita doakan semoga semuanya dikaruniai keberkahan dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kakak-kakak, teman-teman, ibu-ibu, anak-anak, saudari-saudariku sekalian, seluruh panitia wil khusus yang sudah susah payah, cakep-cakep nih, pada pakai kerudung kayak saya, kuning, lihatnya jadi inget kari. Kok kari ya ini ya? Bawaan mau jelang duhur, harap maklum nih, lapar. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan karuniakan keberkahan bagi semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saya sekalian, kita nih Maulid ada temanya. Dikasih tema bagaimana menjadi umat Nabi Muhammad yang pantas. Pantaskah kita menjadi umat Nabi Muhammad? Kayak Ustazah Sanu tadi sampein, kalau mau pantas jadi umat Nabi Muhammad, jadilah umat yang bermanfaat buat orang lain. Saudariku sekalian saya muliakan, kenapa kita perlu jadi umat yang pantas? Karena nabinya tuh udah pantas banget. Nabinya tuh udah cakep banget. Nabinya tuh udah keren banget, pol, sampai paling atas. Allah nih kasih hadiah buat kita nabi gak tanggung-tanggung. Allah karuniakan kepada kita hadiah nabi enggak biasa-biasa. Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita imamnya para nabi. Di dunia aja imamnya para nabi, di akhirat juga seperti itu. Ana sayyid walad Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia wala fakhr. Aku enggak bangga dengan hal itu. Adam wa man dunahu tahta liwa'i. Saya dengar cerita dari Ka'bul Ahbar. Ini Atta bin Yasar, sahabat Nabi, didengar cerita dari Ka'bul Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam, rahib.
Yahudi. Allamani Abi Taurah. Katanya Ka'bul Ahbar bilang, bapak saya ngajarin saya kitab Taurat. Semuanya. Illa sifran wahida. Kecuali ada satu bagian. Kalau udah nyampe ke situ bapak saya sembunyiin. Nggak mau dibacain. Sampai kemudian disimpan sifran wahidan tadi nih. Selembar tadi nih. Disimpan masukin ke kotak. Kotaknya dikunci. Falamma mata abi fatahtuh. Waktu bapak saya meninggal, saya pengen tahu, penasaran apa sih itu bagian yang gak suka dibacain sama bapak saya. Fa'idan fi nabiyyu yakhruju akhir zaman. Ternyata di dalamnya ditulisan akan terutusnya nabi akhir zaman. Gimana cirinya? Lahirnya di Madinah, lahirnya di Mekah. Nabi akhir zaman nih lahirnya di Mekah. Nanti hijrahnya di Madinah. Kekuasaannya menyebar, kenabiannya menyebar sampai ke negeri masa tersebut. Syria di masa sekarang. Yakushu sya'rahu wa yattaziru ala wasatih. Di Taurat nih dikasih lihat cirinya Nabi akhir zaman, begitu lahir putus. Yakunu khairal Yang diceritain bukan cuma nabinya teman-teman sekalian, tapi juga umatnya. Katanya dalam Taurat tersebut, yakunu khairul anbiya, si nabi satu ini bakalan jadi semulia-mulia nabi. Wa ummatuhu, umatnya bakalan dipilih sama Allah khairul umam, sebagai sebaik-baik umat. Nah nih, kalau kita liatin nabi sebagai sebaik-baik nabi, emang istilah orang Betawi mantesin. Pantes bener nabi dibilang sebaik-baik nabi. Bicara ibadah sampai bengkak telapak kaki. Kan begitu? Betul nggak? Nabi Muhammad bicara ibadah, Masya Allah. Pernah sholat malam rokaat pertama baca hampir 10 juz Al-Quran. Bicara ibadah, Nabi Muhammad pantas banget dah jadi sebaik-baik nabi. Orang beliau bilang, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan hobi saya dalam hidup ini adalah mengerjakan sholat. Pantas banget jadi sebaik-baik nabi. Bicara sedekah, Nabi Muhammad pantas banget jadi sebaik-baik nabi. Teman-teman saya sekalian, pernah punya kambing malah al-wadi. Dari satu gunung ke gunung yang lain, ada lembah di tengah-tengahnya, ada kambing ratusan ekor, saudariku sekalian. Bukan 1-2 kambing, bukan puluhan kambing, ratusan kambing dipunya Nabi sebagai hasil jarahan perang. Punyanya Nabi, jatahnya Nabi. Semua orang tahu itu. Nabi ketemu sama ada satu orang pemimpin kabilah. Nabi Muhammad bilang, halla taslim taslam. Masuk Islam yuk, kamu bakalan selamat. Saya nggak dapetin kamu punya hal yang bikin saya pengen masuk Islam, wahai Muhammad. Saya belum tertarik nih buat masuk Islam, karena saya belum lihat ada hal yang buat saya pengen masuk Islam. Kata Nabi Muhammad, kamu lihat nggak kambing itu? Wih, banyak banget tuh. Punya siapa Muhammad? Punya saya. Tanyain aja, punya saya semuanya. Terus Muhammad, semuanya saya hadiahin ke kamu sekarang juga. Dia bengong. Beneran nih Muhammad? Iya. Saya kasih semua kambing ini sama kamu. Lari ke kaumnya. Dia bilang, ya ayyuhan nas aslimu, faqad wajadtu nabiyal Islam a'ta man la yakhaful faqr. Dia bilang, wahai umat saya, wahai rakyat saya, ayo cepetan masuk Islam.
saya dapetin nabinya orang Islam memberi dengan pemberiannya orang yang gak takut kefakiran. Pantas gak jadi sebaik-baik nabi? Pantas. Kalau dikasih susah, Masya Allah, Masya Allah. Nabi Muhammad dikasih susah gak pernah ngeluh. Nabi di saat lagi seneng dikasih seneng, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya Allah makasih udah dikasih makan, udah dikasih minum, padahal saya nggak ada usaha apa-apa di sini. Makasih ya Allah, nikmatmu ya Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. Ya Allah makasih udah dihidupin lagi, padahal tadi sempet kayak orang mati. Kepadamulah aku kembali. Terima kasih mulu kalau dikasih seneng. Kalau dikasih susah, dikasih sakit, nggak bilang ya Allah saya sabar deh ya Allah, kan saya seorang nabi, pantasnya kan nabi sabar. Nggak gitu. Apa katanya Nabi Muhammad? Alhamdulillah ala kulli hal. Makasih ya Allah, enak semuanya ya Allah. Alhamdulillah makasih ya Allah. Keadaan apapun kau berikan seneng ya Allah, makasih ya Allah. Gimana nggak dipilih jadi sebaik-baik nabi? Teman-teman saudariku sekalian saya muliakan, makan enak, wah kasih susu. Habis saya minum susu, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah wa zidni minhu. Makasih ya Allah, kasih makan, kasih minum, kenyang, alhamdulillah. Ya Allah, kalau boleh tambahin lagi yang kayak gini lagi. Aneh demen ya Allah. Seneng yang ngasih. Dikasih makanan gak enak. Satu pagi Nabi Muhammad pulang ke rumah, nanya sama istrinya, hal lakum min ghada? Kata Nabi, kita punya makanan apa enggak nih? Pakai nanya. Kenapa nanya? Enggak selalu punya. Sebaik-baik Nabi loh ini, enggak selalu punya makanan. Teman-teman sekalian, jadi Nabi pakai nanya, kita punya makanan enggak nih hari? Kalau istrinya bilang ada Rasul, yuk kita makan. Kalau istrinya bilang nggak ada Rasul, kita nggak punya apa-apa nih hari, ayo kita go food. Enggak, ya itu kita. Jadi sekalian, kalau dibilang sama istrinya kita nggak punya makanan apa-apa nih hari, apa kata Nabi Muhammad? Idan nahan saimin, senyumnya nggak hilang. Kata Nabi Muhammad, kalau gitu kita puasa ya nih hari, ringan bener. Satu hari beliau nanya, punya makanan gak nih kita nih hari? Ada Rasul, disuguhin roti keras. Biasanya tuh roti dimakannya, roti buat mereka hanya dari gandum ditumbuk, bahkan gak ada disaring. Kata Sayyidah Aisyah, awal bid'ah fil Islam. Saringan tuh waktu ditemu, katanya Sayyidah Aisyah, ini bid'ah pertama nih dalam Islam. Gak ada nih dulunya nih. Si saringannya tepung tuh nggak ada dulunya zaman Nabi. Ini bid'ah pertama nih kata beliau. Kalau beliau tahu nih kita semua bid'ah semua nih. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad alaihissalam suguhin roti keras kering tuh kayak kita disuguhin nasi, pasti minta lauk. Nabi nanya, hal lakum min idam? Kita punya lauk gak nih hari? Malana illal khal ya Rasulullah. Kita nggak punya apa-apa lauk Rasul, adanya cuman cuka. Kata Nabi, hati, kalau gitu siniin deh. Karena lauknya tuh biasanya memang yang cair-cair gitu. Secara rotinya kan keras, biar ditaroin, jadi kan rada lembek tuh rotinya bisa kemakan. Orang kaya biasanya pakai kuah marak, kuah daging gitu. Orang yang sedang-sedengan biasanya ya kuah sayuran atau sekurangnya susu. Biasanya susu semua orang punya karena mereka kan pada pelihara unta, pelihara kambing. Nabi Muhammad nanya, hal lakum min idam? Nih punya enggak nih idamnya, lauknya? Adanya cuka Rasul, yang cair-cair nih cuma cuka aja. Nabi bawa sini deh. Kopek roti, masukin cuka, dimakan. Senyumnya enggak hilang. Pantes banget nih orang jadi sebaik-baik Nabi. Setiap suapan senyumnya gak hilang.
Si istrinya aja nggak pernah loh makan begitu, jadi liatin aja. Rasanya gimana kira-kira? Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, habis selesai makan Nabi Muhammad bilang, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Istrinya nanya, Rasul rasanya kapan sih? Dan Nabi Muhammad bilang, ya Allah pantas banget jadi sebaik-baik Nabi. Ni'mal idamul khal. Saya baru tahu lauk paling enak ternyata cuka. Sallallahu alaihi. Sayyidu syakirin, pemimpin ahli syukur, teman-teman saudara sekalian. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika disakiti, ya Allah pantas banget dah Nabi sebagai sebaik-baik Nabi. Sampai malaikat yang penuh rahmat aja geleng-geleng. Waktu Nabi Muhammad dilempar sama anak-anak kecil dan budak-budak, sewaktu beliau mau hijrah ke Taif, teman-teman saudara sekalian, dilemparin betis Nabi sampai berdarah-darah. Malaikat yang biasanya penuh rahmat sampai gemes lihatnya, karena rahmat mereka kepada manusia kalah sama kasih sayang mereka kepada manusia, seindah-indah manusia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin sama Allah, ya Allah, kita pengen himpit aja nih 2 gunung, gimana ya Rob? Tanya dah sama yang bersangkutan. Malaikat turun. Ja'a malakul jibal, kata Habib Umar. Faqala atbiquha, faqala la bal artajil uqbana. Datang malaikat penjaga gunung, minta izin menabi, Rasul kita lihat apa yang mereka udah lakukan kepadamu. Pamit mohon izin Nabi. Nih gimana kalau 2 gunung nih dihimpit biar mati semua yang ada di tengah-tengahnya. Yang tadi habis melemparimu wahai Rasul, yang tadi habis ngata-ngatain kau wahai Rasul, yang tadi yang habis nyakitin kau seperti kayak begitu tuh, kita minta izin impit aja biar pada mati gitu. Apa kata Nabi Muhammad? La taf'alu. Jangan deh. Jangan. Kalau kita jangan ragu-ragu lagi dah. Jangan disisain. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayara, katanya Nabi Nuh alaihi salam. Waktu dibilang, Nuh, nih orang-orang yang kafir kepadamu nih, kita akan tenggelamkan pakai banjir. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, jangan sisain 1 rumah pun. Tuh bisa jadi masalah kalau disisain. Abisin aja semuanya tuh ya Allah, yang pada kafir-kafir, katanya Nabi Nuh. Nabi Muhammad tanyain, gimana nih Muhammad? Hancurin aja bagaimana nih? La taf'alu, jangan kerjain. Tapi mereka menyakitimu, jangan. Tapi mereka melemparimu, jangan. Kenapa gitu? Alasannya, teman-teman sekalian, kita nggak bilang, misalnya nih, biarin deh, biar mereka dibalasnya di akhirat aja. Misalnya gitu, suka ada di antara kita yang kayak begitu, dan kita merasa diri kita udah baik. Ya Allah, dunia sih biarin, dia nggak usah kenapa-napa, tar di akhirat ya Allah. Ini dendam syar'i, pembenaran dendam ini namanya. Masya Allah, Masya Allah. Lagi dia yakin banget pakai balas di akhirat ya Allah, kayak dia panitia akhirat. Ya Allah, ya Allah. Teman-teman saya ikut sekalian, saya muliakan. Apa kata Nabi Muhammad waktu ditanya kenapa gitu Rasul? Alasannya Nabi, Innila arju an yakhruja min aslabihim dzurriyyatan ya'budunallah. Kalaupun mereka nggak beriman, nggak apa-apa, biarin aja. Ntar mudah-mudahan saya doain pada punya anak-anak, punya keturunan, cucu-cucu yang semuanya beriman sama Allah. Orang kayak begitu didoain punya anak soleh, yang melempari beliau didoain punya cucu-cucu soleh-solehah. Kita nih orang zaman sekarang nih hidup sama gurunya belum tentu doain punya anak soleh. Terbukti doanya belum ada yang mustajab. Kalaupun doain juga.
Saudara sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad udah pantas banget dah jadi sebaik-baik Nabi. Masya Allah. Nggak ada ceritanya terkalahkan sama kondisi. Itu Nabi. Spontannya aja cakep. Diseret nih leher beliau, ditarik lehernya. Waktu itu lagi pakai burdah, kain buat penghangat musim dingin. Burdahnya tuh dari wol yang di ujungnya tuh dibakar. Jadi tajam tuh ujung-ujungnya ridanya. Ada orang Arabi dari gunung nggak ngerti tata krama, diseret Nabi Muhammad dari belakang, set surbannya sampai nabinya muter. Zzz. Katanya Ibnu Mas'ud, kaget banget saya lihatnya, tapi lebih kaget lagi dengan raut wajah Nabi ketika berhadapan dengan orang tersebut, senyumnya nggak hilang. Cakep. Begitu ngadepin tuh orang, Nabi Muhammad senyum sambil bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah hajatmu yang bisa saya penuhi? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Dengan senyum yang gak hilang. Ya Allah, sebaik-baik Nabi apa bukan? Sebaik-baik Nabi. Gak ketemu Nabi model begini. Allah gimana gak sayang sama beliau? Allah gimana gak cinta sama beliau? Yang ada Allah bilang, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang mulia. Itu semua ustazah ujian di luar diri, di luar keluarga. Kalau di keluarganya beda kali. Siapa bilang? Nabi lagi main-mainan sama Hasan Husain, cucu-cucu beliau. Lagi Sayyidina Husain ditaruh di atasnya, Sayyidina Hasan ngejar-ngejar, lari-lari. Nabinya lagi main-main gitu sama kedua cucunya, senang. Nabi Muhammad turun malaikat Jibril. Wahai Rasul, saya diminta Allah untuk memberi kabar kepadamu dengan kabar duka. Apa itu Jibril? Amma ahaduhuma fayuqtal madluman wa amma tsani fayuqtal masmuman. Dua orang ini wahai Rasul, cucu-cucumu yang paling kamu cintai ini, yang satu bakal meninggal terpenggal kepalanya, yang satu bakal meninggal dunia dalam keadaan diracun. Apa kata Nabi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah, titik. Nggak ada, jangan gitu napa ya Allah. Minta boleh dong ya Allah. Saya sayang banget nih, mesti ngebayangin dia dipenggal. Ya Allah nggak tega ya Allah. Nggak ada, nggak ada ceritanya. Sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas muka bumi ini, apapun yang jadi ketetapannya Allah, sami'na, pantas banget jadi sebaik-baik Nabi. Saudaraku sekalian, habis gitu Nabi sebaik-baik Nabi ini cintanya sama umatnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ntar di hari akhirat semua orang bakal tahu apa yang ada di hatinya, dari rahmat yang tidak bertepi. Sampai saya pernah dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kita, teman-teman saya sekalian, dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad dari umatnya, sampai setan ikut-ikut ngelongok juga kepalanya. Sampai si iblis al-la'in, iblis nih yang godain umatnya Nabi Muhammad, sampai ngelongokin juga kepalanya. Ditanya sama Nabi Muhammad, ente kenapa iblis? Kali-kali gitu Rasul, kau mau memberi syafaat juga kepada saya Rasul? Dari banyaknya yang disyafaati sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar, saat semua nabi, kata Allah, la yatakallamuna yawma la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Hari itu nanti di padang mahsyar, saat Allah lagi murka semurka-murkanya, saat Allah lagi marah semarah-marahnya, teman-teman saudaraku sekalian, nggak ada yang bicara illa man adzina lahu rahman, kecuali orang-orang yang Allah tetap berlaku sama mereka dengan rahman rahimnya, yaitu para nabi, para wali. Mereka yang bisa bicara,
la yatakallamun illa shawaba. Mereka nggak bicara kecuali kalimat yang benar. Apa kalimat yang benar? Dalam ayat yang lain Allah cerita, la yatakallamuna illa hamsa. Mereka tidak berbicara kecuali suara. Apaan sih yang dibilangin? Kok hames doang? Kok suara doang? Itu di padang mahsyar nanti ada waktunya, di saat Allah lagi marah semarah-marahnya, teman-teman sekalian. Ada orang-orang, para nabinya Allah, mereka cuma bisa bicara kedengarannya. Apa sih yang dibilang? Mereka bilang begini, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Adam, Nabi Nuh, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Ibrahim, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Nabi Isa yang Allah tiupkan ruh Allah kepadanya, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi, Rabbi salim. Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, orang-orang mulia di sisi Allah. Mereka tahu mereka mulia di sisi Allah, tapi hari itu Allah sedang murka, jangan main-main. Jadi mereka cuma bilang, ya Allah selamatin saya, Allah selamatin saya, Allah selamatin saya. Dari mereka bicara Rabbi salim nafsi, salim nafsi, salim nafsi, sampai yang kedengaran cuma sepanjang di mahsyar. Satu-satunya suara berbeda, Imamul Anbiya wal Mursalin, baginda kita Nabi besar Muhammad. Enggak pakai bisik Nabi, mereka minta, dia minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, umat saya selamatin semuanya, Allah, umat saya selamatin semuanya, ya Allah. Dan karena beliau adalah seindah-indah Nabi, adalah semulia-mulia makhluk, Allah pun berikan jaminan pada beliau. Dalam segala ketakutan di hari akhirat, kamu gak masuk di sana wahai Muhammad. Dalam segala kepedihan hari kiamat, kamu akan aku bebaskan wahai Muhammad. Dalam segala kesusahan, tangisan, air mata, peluh, keringat, dan segala derita di hari akhirat nanti, kamu akan aku selamatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Orang lagi ketakutan, tapi Allah cerita dimanapun di hari akhirat nanti, aku akan bikin kamu tidak pernah susah wahai Muhammad. Yauma la yukhzillahu nabi. Nanti di hari akhirat aku gak akan susahkan kamu wahai Muhammad. Siapa yang bilang begitu? Allah dalam Al-Quran yang kita baca, teman-teman. Allah udah kasih jaminan buat Nabi Muhammad. Yauma la yukhzillahu nabi. Nabi Muhammad doang. Tungguin. Walladzina amanu ma'ahu. Dan orang-orang beriman dari umatnya Nabi Muhammad, dengan syarat ma'ahu, yang hari itu barengan sama Nabi Muhammad. Siapa yang barengan sama Nabi Muhammad? Umatnya, dengan syarat yang pantas. Kalau pantas hari itu ada. Kalau saya pantas hari itu ada bersama Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang diamankan dari segala derita hari akhirat. Kalau kamu pantas, maka kamu akan berada di antara rombongan orang-orang yang ada bersama Nabi Muhammad, dan kamu aman dari segala derita, kamu aman dari air mata, kamu aman dari segala kesusahan yang ada. Dengan syarat pantas. Bahkan Allah ceritanya, ini yang lain lagi kesusahan di mahsyar, yang lain kesusahan lagi lewat jembatan Sirat. Allah malah cerita orang-orang yang barengan sama Nabi Muhammad, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada cahaya di depan mereka, ada cahaya di
di samping kanan mereka. Yang lain lagi kesusahan, dia malah pamer cahaya. Dia malah dihadiahi dengan cahaya. Masya Allah. Kenapa? Karena mereka umat Nabi Muhammad, Nabi yang paling berkilau cahayanya. Jadi saudara sekalian, kalau mau jadi emasnya ntar di akhirat. Di dunia biar kita jadi tanah aja. Kalau bisa sekalian tanah emas sih bagus. Tapi kalau enggak, ya udah di tanah aja deh, nggak apa-apa. Sekali-kali diinjak nggak apa-apa, gitu kan ya? Sekali-kali di bawah aja kita nggak apa-apa. Tanah berbagi, teman-teman sekalian. Kalau mau berkilau tar di akhirat, jadi orang-orang yang kata Allah, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Cahaya depan mereka, cahaya kanan mereka. Orang lagi susah-susah, selamat diri aja belum tentu, mereka malah berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya di samping kiri dan belakang kami juga. Waghfir lana, ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penuh kasih sayang. Teman-teman sekalian, nih umat yang pantas bakal tersambung terus sama nabinya sampai di hari akhirat. Cirinya gimana nih yang pantas? Coba kita lanjutin hadisnya Ka'bul Akhbar tadi nih. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Nabinya seindah-indah nabi, umatnya seindah-indah umat. Kayak gimana cirinya? Kayak gimana sih yang bakalan jadi seindah-indah umat nih, kayak gimana? Yang sholatnya paling kenceng, yang sampai ada item-item di dahinya, yang jilbabnya paling lebar-lebar gitu, yang jenggotnya paling panjang-panjang. Yang kayak gimana nih yang jadi sebaik-baik umat? Yukabbirunallaha ta'ala ala kulli syaraf, yasufuna fis salati kasufufihim fil qital, qulubuhum masahifuhum yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin wa rakha. Tuh cirinya. Satu, yukabbirunallah. Mereka mengagungkan Allah, membesarkan Allah dalam segala keadaan. Enggak pernah besarin dirinya, tidak membesarkan partainya, tidak membesarkan golongannya, tidak pernah menganggap orang yang berharta mulia, yang enggak berharta berarti enggak mulia, enggak ada. Yukabbirunallah. Yang diagungkan dalam hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala satu, dengan segala ajarannya, dengan segala kemuliaannya. Pemberi rezeki siapa? Allah. Maka dia tidak mengagungkan bos, tidak mengagungkan suami karena dia memberi, bukan. Yang diagungkan Allah. Suaminya dimuliain, semua orang dimuliain. Kenapa gitu? Karena mengagungkan makhluk berarti juga bagian dari mengagungkan Khalik. Saudaraku sekalian saya muliakan, lagi sakit, paham, yang diagungkan Allah. Gak ada yang ngasih sakit saya kecuali Allah. Dan ini nih takbir fil halah, takbir mengagungkan Allah dalam keadaan kita. Ini adalah obatnya otak, teman-teman saya sekalian. Selagi di otakmu masih punya pikiran ada yang lebih agung daripada Allah, ada orang bisa memberi manfaat, ada yang bisa memberi mudarat, maka selamanya kamu gak akan pernah jadi umat Nabi Muhammad yang pantas. Kamu akan mengagungkan orang yang memberi, menghinakan orang yang gak mau ngasih, kayak gitu. Kamu akan mengagungkan orang yang memuji, kamu akan menghina orang yang mencelamu, gitu. Tapi kalau di hatimu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngelihat ada orang mencaci, makasih ya Allah, telah Kau hadirkan seseorang untuk menceritakan pada saya aib-aib saya. Darinya saya tahu kekurangan saya. Ini obatnya otak, teman-teman saya sekalian. Pikiranmu lurus kalau kayak begini.
dikasih sakit. Tahu yang ngasih sakit Allah juga. Gak berobat dong, berobat. Allah nyuruh berobat. Berobat. Tapi begitu berobat gak sembuh-sembuh, gak dicaci maki dokternya. Iya tahu kok, dokter sama saya sama-sama pasien, sama-sama pesakitan. Pengobatnya, dokter sejatinya cuma Allah Subhanahu wa taala satu. Ada kebanjiran, gak nyala-nyalain gubernur. Tahu kok banjir dari Allah. Saya mau ngaduin nih gubernurnya kepada Allah. Lah, mau ngaduin apa kepada Allah yang punya semua Allah kok? Teman-teman sekalian saya muliakan, yukabbirunallah, yang diagungkan dalam hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan ilusi, gambaran-gambaran yang orang masukkan dalam otak. Tapi faham bahwa segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala yang sudah menetapkan. Udah dilamar orang, batal lamarannya. Gara-gara yang laki-laki kemudian ketemu sama tetangga kita. Lebih cakep. Dia nggak caci maki atau apalagi menuduh-nuduh, kayaknya disantet. Ya ada. Faham, rezeki semua Allah yang ngatur, jodoh semua Allah yang atur. Yukabbirunallah, mengagungkan Allah dalam segala urusan. Otaknya sehat karena otaknya mengerti takbirullah, pengagungan kepada Allah. Badannya sehat juga. Kenapa? Yasufuna fis salati kasufufihim fil qital. Sepanjang hidupnya kalau sholat berjamaah rapi bener, softnya rapi, sholatnya berjamaah, badannya sehat, nggak pernah ninggal sholat, sholatnya di awal waktu dan berjamaah. Nih umat Nabi Muhammad SAW, badannya dipakai buat ruku, buat sujud. Itu teman-teman sekalian obatnya badan. Kata Habib Ali Habsyi, Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah. La'alla tilka syifa, la'alla syirrus sifa fi wad'i tilkal jibah. Ali kalau udah sakit, sembuhnya sama salat. Barangkali sirnya kesehatan Allah kasih di saat dahi ini tertempel di tempat sujud. Kata Sayyidina Ali begitu. Jadi kalau kita lagi salat, nih lagi sakit, nih dia nih kurang salat nih. Kan gitu ya? Kurang salatnya, tambahin salatnya. Ayo benerin salatnya. Yuk lamain rukunya, lamain sujudnya, sembuh. Saya pernah ada salah satu teman saya, dia habis dioperasi di belakang punggungnya nih, gara-gara tulangnya keropos, hampir patah. Kalau udah patah tuh udah lumpuh seumur hidup. Jadi dia dioperasi, dibikinin tulang baru, diambil dari tulang-tulang yang lain, gitu ya, dibikinin bubur tulang. Ada bubur tulang loh, hati-hati, bubur tulang. Ini kalau beli bubur pastiin bubur apaan dulu tuh. Dibikinin bubur tulang, dipasangin nih di belakangnya. Teman-teman sih sekalian, dia bilang, Ustazah, jadi kalau lagi sakit-sakit tulang nih Ustazah, hati-hati Ustazah. Bisa jadi bukan sembarangan, itu bisa jadi penyakit parah yang mesti diobatin. Mesti diobatin, kalau dibiarin lama-lama sampai harus operasi loh Ustazah. Dia bilang, saya tanya, taunya dari mana kalau sakit tulang kita itu yang sudah harus diobati, sudah harus dibawa pergi ke dokter? Dia bilang, saya nanya juga tuh Ustazah sama dokter. Dokternya bilang, kalau gerakan sholat sudah nggak enak lagi kamu kerjain. Kalau gerakan sholat sudah nggak enak lagi kamu kerjain. Kalau rukukmu udah nggak enak, sujudmu udah nggak enak, badannya nggak enak nih dipakai ruku, dipakai sujud, dipakai duduk, pakai berdiri, gitu ya? Atau ada yang masalah sama badan kamu. Teman-teman sekalian, obatnya akal, takbirullah, obatnya badan, sholat. Hadapkan dirimu kepada Allah. Cirinya umat Nabi Muhammad nih. Cirinya umat Nabi Muhammad. Akalnya ada takbir, badannya ada sholat. Hatinya
Qulubuhum masahifuhum, hatinya adalah mushaf Al-Quran. Hatinya mushaf Al-Quran. Gimana hati yang mushaf Al-Quran? Yahmadunallaha ta'ala ala kulli syiddatin waraha. Pinter berterima kasih kepada Allah saat susah maupun senang. Masya Allah. Hatinya mushaf Al-Quran. Gimana hatinya mushaf Al-Quran? Yang ada dalam Al-Quran ada dalam hatinya. Teman-teman sekalian, Al-Quran mengagungkan akhirat. Hatinya ada pengagungan terhadap akhirat. Al-Quran berisi takwa kepada Allah. Hatinya ada. Al-Quran berisi sifat-sifat terpuji, tawadu, tawakal, perintah-perintah untuk baikin hati. Ada dalam hatinya. Ada dalam hatinya. Al-Quran enggak musuhin kecuali setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya musuhmu dalam kehidupan adalah setan, maka jadikan dia sebagai musuh. Jangan friend sama setan, orang dimusuhin. Teman-teman saya sekalian, ada dalam hatinya. Enggak pernah membenci siapapun. Enggak pernah mau merasa diri lebih baik daripada siapapun. Hatinya Al-Quran. Selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Berterima kasih kepada Allah fi kulli syiddah. Bukan hanya saat dikasih senang, tapi juga bahkan di saat dikasih susah. Datang hujan banyak sampai banjir. Alhamdulillah masih banjir air. Bukan banjir api. Kebayang kalau banjir api? Kebayang kalau yang turun hujan batu? Teman-teman saya sekalian, bersama dengan segala dosa-dosa kita, kalau diturunin hujan batu udah pantas loh. Tapi Allah enggak, nuruninnya masih hujan air. Alhamdulillah. Yahmadunallah ta'ala. Ngerti berterima kasih kepada Allah atas segala keadaan-keadaan. Orang yang seperti ini, hatinya, kepalanya, otaknya ada takbir, badannya ada sholat, hatinya memuji Allah, berterima kasih kepada Allah dalam segala keadaan. Ini umat pantas buat Nabi Muhammad. Akhirnya gimana? Kalau umat nih udah pantas nih jadi umat Nabi Muhammad, kayak gimana? Tulutun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad akan masuk surga nggak pakai hitung-hitungan, nggak pakai dihitung. Dah silakan lewat di atas jembatan Sirat, sekejap mata berada di belakang bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna minhum wa ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai ada teman-teman saya sekalian peraih cahaya dari umat Nabi Muhammad. Tuh yang saya ceritain, yang tadi tuh nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim. Ada di antara mereka yang cahayanya kuat banget. Di saat mau lewat di atas jembatan, bawahnya jembatan kan api neraka. Bukannya dia yang takut sama api neraka, api neraka yang takut sama dia. Disebutkan tuh dalam sebuah hadis, kummalur rijal, orang-orang yang sempurna, yang paling pantas jadi umatnya Nabi Muhammad alaihissalam, kelompok tertinggi, level teratas dari umat Nabi Muhammad, pemilik cahaya-cahaya yang sempurna. Waktu mereka mau lewat jembatan Sirat, api neraka di bawahnya bilang, juz ya mu'min ala nari seri'an fa inna nuraka sayutfi nari. Wahai mukmin, lewat di atasnya cepetan karena cahayamu bisa memadamkan apiku. Saudaraku sekalian, kumal, orang-orang paling sempurna dari umat Nabi Muhammad alaihissalam, masuk surga tanpa hisab sepertiga dari umat Nabi Muhammad. Banyak dong berarti. Karena banyak, kita boleh dong minta sama Allah, Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kami salah seorang bersama dengan mereka. Jadikan kami salah seorang di antara mereka, karena memang pantas. Wa fihim, ya Allah, ikutkan kami di belakang mereka, karena kami cinta, karena kami beriman, karena kami sayang sama mereka-mereka yang masuk dalam kelompok pertama. Kita juga masukin barengan mereka ya Allah. Namanya fihim, ma'ahum fihim. Allahumma ij'alna minhum, yang tadi tuh emang pantas. Wa fihim, bersama dengan mereka karena cinta kepada mereka. Wa ma'ahum, atau
ma'hum. Walaupun nggak pantas, walaupun nggak punya bekalan banyak untuk bersama dengan mereka, tapi kamu ada barengan sama mereka, pernah hadir bersama majelis-majelis mereka, ada tuh diselipin, diikutin, dibarengin. Fa innahum qaum la yasqa bihim jalisuhum, karena mereka adalah orang-orang yang berkumpul barengan sama mereka nggak bakalan celaka. Tulutun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Yang kedua, banyak bawa dosa, dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dimaafkan dosa-dosanya. Kelompok kedua, 2/3. Sisanya yang 1/3 banyak bawa dosa, pahalanya kagak ada. Tapi umat Nabi Muhammad, apa kemudian? La ja'altum man akhlasa li bil la ja'altum, saya tahu, la ja'altum man akhlasa li bil bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata birahmati. Kata Allah, yang 1/3 nih dosanya pada banyak. Nih kalau kita lihat dosa kita banyak, kayak pantas nih kelompok ketiga nih. Tapi mereka beriman kepada Allah. Allah bilang nggak akan saya barengin yang beriman dengan yang nggak beriman. Masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmatku atau dengan syafaat Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi umat yang pantas. Bersama dengan azan yang sedang berkumandang, kita berdoa minta kepada Allah. Sebab ad-du'a indal azan la yurad. Doa ketika azan nih gak ditolak sama Allah. Ya Allah, kita yang udah sepagian dari pagi sampai siang hari ini hadir di majelis maulid seperti ini, ya Allah, pantaskan jadi umat Nabi Muhammad. Pantaskan jadi umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Arhamar Rahimin, wahai pemilik azan yang memanggil kami untuk mengajak kami menghadap kepadamu, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, syafaat, derajat tinggi, kemuliaan di sisimu, agar semakin banyak orang disyafaati olehnya dan kami termasuk di antaranya. Agar semakin banyak orang mendapatkan kasih sayangnya dan kami menjadi salah satu di antaranya. Ya Allah, syafaat Nabi Muhammad kami harapkan bukan hanya untuk diri-diri kami, ya Allah. Kami meminta itu untuk diri kami. Kami juga meminta untuk seluruh keluarga kami yang belum jadi umat Nabi Muhammad yang pantas. Ya Allah, masukkan semuanya biar pantas. Di antara keluarga kami, jika ada yang sholatnya masih belang belentong, jika ada di antara kami, keluarga kami yang sholatnya masih kosong-kosong, masih ada yang kurang-kurang, ya Allah, syafaatkan Nabi Muhammad padanya, ya Allah, sehingga menjadikan ia umat yang baik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang pantas bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, Kau hadirkan kami di majelis maulid ini dari pagi hingga siang hari ini. Ya Allah, harapan kami agar kami dilihat oleh-Mu, agar kami dilihat oleh Nabi kami Muhammad, dan agar semuanya mendapatkan syafaat darinya, mendapatkan pandangan kasih sayang darinya. Ya Allah, Nabi Muhammad udah cakep banget buat kami. Jadikan kami juga cakep di hadapan Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad udah pantas banget buat kami. Jadikan kami juga pantas buat Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad udah soleh banget buat kami. Jadikan kami semuanya umatnya yang solehah, ya Allah.
Nabi Muhammad tinggi banget buat kami ya Allah, ya Allah. Jadikan kami umatnya yang pantas berada dalam ketinggian derajat beliau ya Allah. Kami betah jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Maka jangan pernah usir kami menjadi salah satu dari umat Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun seperti apapun keadaan kami, walaupun seperti apapun dosa kami, jangan jadikan hukumannya tercabutnya iman dari dalam hati kami. Jangan jadikan hukumannya adalah terputusnya kami dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami hidup dengan kalimat syahadat. Kami lahir dengan kalimat syahadat, diadzankan di kedua telinga kami. Ya Allah, matikan kami pula dengan kalimat syahadat. Jadikan kalimat tersebut keluar dari lisan kami di saat akhir kehidupan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Untuk Fatihah penutupnya saya minta kesediaan Ustazah Hasnah untuk menutup majelis kita dengan Fatihah penutup. Mudah-mudahan majelis kita semuanya mendapatkan keberkahan dari awal hingga akhirnya. Keluar kita dari sini menjadi umat pilihan dari baginda kita Nabi Muhammad alaihi wasallam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.